Oke teman-teman, kita kembali lagi di acara Ngopi Tipis, Ngobrol Pikiran dan juga Tipis-Tipis. Hai karakter people, kita saat ini kedatangan tamu yang lumayan muda dan juga dia sedikit kritis terhadap sesuatu hal yang ada di global nih. Nah, kali ini nih Din, ini namanya Andini nih. Andini itu dari mahasiswa aktif ya Din ya? Iya. Di UGM ya? Iya benar. Jurusannya apa Din? Kalau boleh tahu? Teknologi rekayasa internet. Oh, rekayasa internet. Internet aja bisa direkayasa, Din. Bisa. Kalau hidup bisa direkayasa enggak? Enggak mas. Oh enggak ya, oke. Siap. Hidup realistis ya guys. Oke, siap. Oke, ini kan ada Andini. Dia itu sebagai seorang yang mungkin nantinya akan bergerak di bidang perinternetan duniawi lah ya, Din ya. Oke. Nih ngomong-ngomong, ya, oke. Ngomong-ngomong tentang internet nih, Din. Aku tuh penasaran tuh sebenarnya, Din. Kenapa itu kok internet itu bisa seberpengaruh itu di wilayah global ya, Din ya? Kayak misalkan asal muasalnya tahu nggak nih, Din? Kenapa kok internet itu bisa masuk ke Indonesia tuh? Keluhnya apa nih, Din? Siapa tahu nih teman-teman karakter people itu ada yang penasaran juga nih. Monggo Din, diceritain nih. Nah, pas banget nih teman-teman. Pas banget Mas pokoknya. Ya. Jadi kemarin itu aku habis ikut pelatihan IDSIG. Itu Indonesian School Internet Governance. Bagian dari APSIG gitu. Oke, apa tuh? Itu tuh bahas tentang perkembangan sama pertumbuhan sama isu-isu internet governance di Indonesia sama Asia Pasifik. Oke. Nah, sejarah internet tuh aku diceritain langsung sama Pak Ono W. Purbo. Mas tahu nggak siapa Pak Ono? Nggak tahu dong. Makanya nih aku tanya ke kamu nih. Gimana tuh Pak Ono Purbo itu siapa nih? Siapa tuh teman-teman karakter people menunggu nih informasi ini. Jadi Pak Ono W. Purbo itu Bapak Internet Indonesia. Oke. Ibunya ada nggak nih, Din? Ibu internet. Ibu internet mungkin istri Pak Ono. Oh iya. Saya tahu ya. Maaf ya. Oke. Maaf ya Pak Ono. Oke. Berarti Pak Uno ya? Ono. O-N-O. O-N-N-O. Oke. Nah, gimana tuh, Din? Bermula dari Pak Ono Purbo, terus gimana kok bisa sampai ke Indonesia sampai seberpengaruh ini internet itu? Gimana nih? Nah, jadi tuh Pak Ono sama 3 teman lainnya tuh tergabung dalam suatu komunitas namanya Paguyuban Network, Mas. Oke, ya. Nah, jadi di Paguyuban Network tuh awalnya tuh kan itu 1990-an ya. Di tahun 1980-an itu terinspirasi lagi sama amatir radio. Amatir radio? Amatir radio. Oke. Nah, itu tuh kan mahasiswa ITB ya Mas isinya. Jadi itu pada tahun 1980-90-an itu tuh Pak Ono tuh lagi di Kanada. Itu bisa terhubung sama teman-temannya yang di amatir radio yang di ITB itu. Sama Wikitalki sama PCXT. Oke. Nah, itu pakai radio ya dulu Mas Yan? Belum ada internet apa udah ada tuh waktu itu? Belum, itu nanti cikal bakal internetnya tuh jadi kan pas itu tuh cuma terhubung langsung pakai radio gitu ya Mas. Nah, jadi di tahun 1992-an itu dari Bapak Surya, pokoknya rekannya Pak Ono ya Mas. Temannya ya. Itu di Texas, dia lagi S2 di University of Texas. Jadi dari Fakultas Chemical and Petroleum Engineering University of Texas itu dia ngehubungin internetnya amatir maksudnya radionya amatir radio itu ke gateway internasional. Jadi sampai itu bisa terhubung sama internet global. Nah, jadi ITB ini udah terhubung di internet global di tahun 1992. Nah, itu juga cikal bakal TCP/IP, Mas. Berarti awal mulanya tuh kalau boleh kita coba gali sedikit ya. Pas masih Pak Uno itu masih di Kanada ya. Itu kan komunikasi masih pakai jaringan radio ya. Pak Uno di Kanada nih, itu udah ada internet ya di sana ya. Berarti yang menyebarluaskan peran besaran itu dari Pak Uno sendiri ya berarti ya waktu itu. Sama 4 rekannya. Terus nanti ada juga peran mahasiswa UMM Universitas Muhammadiyah Malang, Mas. Nah, itu juga ngembangin namanya RT/RW-net. Apa tuh? Rukun tetangga dan rukun warga atau gimana? Gimana nih? Nah, coba kalau di internet gimana nih? RT/RW-net itu sebenarnya bagian dari internet lingkup rumah tangga gitu. Maksudnya lingkup RT/RW. Jadi emang lingkupnya lokal banget. Nah, kenapa RT/RW-net itu bisa berkembang? Jadi yang teman-teman dari UMM tadi itu nyambungin gateway mereka, misalnya tuh jaringan mereka ke ITB. Nah, jadi pada tahun 1997 kalau nggak salah ya Mas. Nah, itu tuh ITB itu dapat pendanaan EIII gitu dari salah satu guru besar Jepang itu yang turut membantu pendanaan itu. Nah, sampailah ITB ini beneran dapat gateway internasional, bisa terhubung ke gateway internasional. Nah, teman-teman dari UMM ini terhubung ke ITB tadi, konsepnya tuh mirip kayak tethering gitu loh Mas, kayak hotspot. Berarti kayak wireless gitu ya?
Oke. Nah itu kan murah banget ya mas. Nirkabel ya? Nirkabel. Nah di sini tuh ada cerita yang lucu banget mas. Gimana nih? Jadi tuh Pak Ono itu sempat ditangkap sama dirjennya Postel karena Postel itu mana nih? Postel itu pos dan telekomunikasi kayak Komdiginya di gitu. Indonesia atau di Kanada? Indonesia. Oh Indonesia. Kayak Komdigi Indonesia sekarang dulu namanya kan Postel ya. Ya. Nah itu tuh karena jadi kan Pak Ono ini tuh kan punya konsep RT RW-net nih sama teman-temannya. Nah beliau ini bikin buku tentang jaringan 11 sampai 12 Mbps kalau nggak salah nama bukunya. Nah pokoknya tuh di buku itu dia ngasih tahu cara bikin RT RW-net yang internet murah, yang harusnya internet itu kan mahal ya. Zaman dulu berapa tuh waktu itu? Pokoknya sampai tahun 1990-an tuh harus bayar sekitar 22 juta. Di luar negeri itu? Di Indonesia. Oh di Indonesia, mahal amat ya? Jadi Pak Ono lah nih yang ngasih biar itu tuh murah mas. Jadi abis ditangkap sama, bukan ditangkap sih. Jadi kan itu tuh kan dia kan tadi minta tethering ya mas. Iya. Tethering kan pakai frekuensi ya, 900 kalau nggak salah 900 MHz pakai frekuensi. Which is di Indonesia kan nggak boleh pakai frekuensi sembarangan. Nah kalau di Amerika kan emang ada frekuensi bebas ya. Kalau di Indonesia kan nggak boleh. Makanya jadinya Pak Ono ditangkap kayak jadi satu hal yang jadi yang sangat menginspirasi ternyata walaupun kesalahan. Dia pernah ditangkap nih. Ini kan Pak Ono ditangkap. Kejadian berapa lama tuh penangkapan? Berarti maksudnya dia ditahan dulu kah sampai berapa tahun atau bulan gitu? Enggak, aku kurang tahu ya kalau cerita dia ditahan. Tapi cuman bapak tuh kayak diwawancarai sama dirjen postelnya. Apa salahnya? Ya dia tahu salah dia apa. Terus mau gimana lagi? Ya udah frekuensinya dipindah. Tapi ternyata tidak semudah itu. Nah itu kayak POV-nya kan orang Indonesia sendiri kan nolak ya mas. Tapi bapak ini tuh diundang di World Summit. Wisis pertama di Geneva 2003. PBB ya berarti ya. Geneva kan? Maybe ya. Aku kurang paham itu PBB atau enggak. Nah itu tuh bapaknya diundang di sana sharing tentang RT RW-net. Nah, sementara di Indonesia sendiri agak kesini ya. Beliau agak ditolak. Berarti dia lebih diakui di luar negeri dengan konsep dan jejarinya dia mungkin ya. Di Indonesia sendiri disalahpahami karena disangka bahwa dia mungkin melanggar frekuensi batasan yang ada di sini ya. Betul. Indonesia ya. Pada saat itu karena masih mungkin secara perkembangan kemajuan zaman masih belum semaju sekarang ya. Nah terus dari situ Din kira-kira gimana setelah dari Geneva diundang Pak Ono datang nih ke sana. Terus membawa hal baru lagi untuk Indonesia nggak nih kira-kira nih? Nah pada saat itu tuh ya bapaknya ngasih sharing kan tentang apa ya RT RW-net. Nah tapi tuh yang paling berpengaruh itu di Wisis 2 mas. Nah Wisis 2 gimana nih? Apalagi tuh nih Wisis gitu. World Summit. World Summit. Information apa ya? World Summit pokoknya. Nah itu tuh bapaknya tuh nge-presentasiin tentang penemuannya WiFi. Nah penemuan WiFi-nya itu dipresentasiin sampai itu tuh bapaknya bareng dirjen postelnya mas. Pulang ke Indonesia ada press conference. Bapaknya tuh kayak di Indonesia ini mahal loh bayar 22 juta untuk pasang WiFi doang gitu. Kaya ya. Kayak apa mas? Kasian loh mas, kita kalau nggak ada bapaknya kita nggak ada internet. Dan nggak ada internet sampai sekarang ya. Maybe ya mas. Tapi itu habis itu di 5 Januari 2005 akhirnya bapaknya bikin semacam Excel atau surat apa ya kayak pernyataan gitu ke Bapak Hatta Rajasa. Biar WiFi di Indonesia tuh digratisin. Berarti kayak semacam surat pernyataan gitu ya, permintaan ya? Iya betul. Semacam permintaan itu atas dukungan teman-temannya gitu. Jadi akhirnya itu WiFi di Indonesia gratis sekarang sejak surat pernyataan 5 Januari 2005 itu. Berarti memang untuk mencapai sebuah keadilan ya, mungkin dalam mencapai sebuah fasilitasi yang mungkin itu basicnya adalah masa depan, rata-rata memang harus melibatkan beberapa unsur ya Din ya. Ahli saja tidak cukup. Karena memang beberapa kebijakan mungkin ada yang sudah terrealisasi dengan batasan-batasan mereka ya. Nah ini mungkin peran besarnya Pak Ono, dia sebagai penjembatan antara dari pihak ahli yang mungkin dari teman-temannya komunitas itu sampai ke wilayah pemerintahan yang berpengaruh melalui Pak Hatta Rajasa itu ya. Berarti lumayan berpengaruh dan keren juga ya ini Pak Ono ya. Keren banget. Ini masih hidup nggak sekarang? Masih alhamdulillah. Kemarin ngisi mas di IDSIG. Oke. Nah itu aku nggak tahu. Bertemu langsung di Zoom. Udah online ya berarti ya. Online. Nah itu kan terkait dari sejarah
internet ya, ini ya, secara internet, dan kita bisa memanfaatkannya, termasuk kita bisa streaming seperti ini dengan YouTube juga karena berkat adanya internet. Nah, ini mungkin teman-teman yang lain bisa memanfaatkan tanpa tahu ya ini sejarahnya, makanya kita kasih tahu ya Din ya. Betul. Untuk teman-teman karakter people nih, sejarah dari internet melalui jasa besar Pak Uno ya, dan melalui perantara Pak Hatta Rajasa tadi untuk memperoleh kebijakan agar internet itu gratis di Indonesia. Bisa wifi dinikmati seperti sekarang. Ya. Nah, Din, itu terkait internet sendiri ya, Din ya. Dari sejarah nih, Din. Nah, kira-kira ada tren masa depan nggak nih terkait bahwa sebenarnya itu masa depan internet itu akan seperti apa sih, Din? Untuk kedepannya, apakah akan seperti ini saja dan hanya pengembangan-pengembangan dari konten produk, atau memang ada hal yang lain lagi nih, Din, kira-kira? Dari ini gimana? Ada Mas, jadi Pak Uno tuh keren banget, nggak berhenti sampai dia bisa menyejahterakan wifi di Indonesia saja. Beliau juga udah punya penemuan-penemuan. Oke, apa tuh? Salah satunya beliau tuh udah bikin buku cara bikin jaringan 5G sendiri, Mas. Oh, tanpa 5G yang sekarang? 5G yang sekarang ada di Tugu aja itu kan di Jogja kan mesti di Tugu ya. Iya, harus ke Jogja. Tugu Jogja. Tugu Jogja, sekitaran Tugu Jogja itu kan bikinnya miliaran ya, Mas. Iya, miliaran. Nah, Mas Bapak itu punya tips and trick, bukan tips and trick, tapi kayak panduan di bukunya itu cara bikin internet murah, Mas. Bapak itu ngerekomendasiin alat sendiri untuk ngedekot, tapi kayaknya gitu tuh juga dibeli tapi nanti direkayasa ya, Mas. Oke, pakai rekayasa ya. Alatnya direkayasa lagi. Nanti sampai bisa bikin internet itu murah. Nah, itu salah satu baru penemuannya, Mas. Ada lagi nih yang udah dipakai sama temen-temen di sekolah Jawa Tengah. Kalau nggak salah Bapak itu pernah bilang bekerja sama di Jawa Tengah, itu tuh internet offline melalui hard disk. Internet offline melalui hard disk. Minum bentar ya, Mas? Ya, oke. Gimana nih? Berarti kalau selama ini kan pakai wireless ya, online ya. Lah, itu internet offline pakai hard disk. Berarti pakai hard disk doang kita bisa koneksi gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi di dalam hard disknya tadi itu udah ditanamin library yang dibutuhkan. Nah, kebetulan itu basically untuk pendidikan ya, Mas. Oke. Ya. Jadi di dalam hard disknya itu udah ada e-learningnya anak SD, modul-modulnya. Nah, jadi nanti itu para guru-guru itu tinggal pakai hard disk sama itu terhubung ke jaringan lokal sekolah ya. Jadi nggak perlu sampai ke gateway pusat gitu. Jadi kayak lebih membantu untuk daerah-daerah terpelosok juga. Oke, ya berarti nanti bisa untuk memasukkan area-area wilayah yang pelosok-pelosok daerah itu ya. Oke, itu lumayan keren juga ya ini. Itu kan dua penemuan ya. Tadi yang satunya terkait rekayasa dari jaringan 5G, yang kedua itu terkait dari hard disk ya, yang internet tapi pakai hard disk saja, dicolok gitu ya. Betul. Oke. Ada lagi nggak nih, Din, kira-kira yang lain yang mungkin lebih fenomenal dari dua itu nih? Nah, kalau yang ini tuh ada, Mas. Apa tuh? Tapi ini tuh bukan dari Pak Uno aja. Kebetulan kan di IDSI kita ada kelas elektifnya ya, Mas. Internet terdesentralisasi. Nah, dari situ tuh aku juga diajarin tentang penemuan itu CBPP sama adanya DAO. Apa tuh? Kepanjangannya apa nih ini? Kayak asing banget nih aku nih kalau kayak gitu. Jadi CBP itu sebenarnya itu ada Common Based Peer Prediction, Mas. Itu tuh awalnya tuh termotivasi dari bisnis tertutup. Dari kan inklusif bisnis gitu. Sampainya itu sebenarnya yang konsep open source. Nah, itu tuh dari CBPP itu, Mas. Dari adanya Linux yang kayak Linux kan bisa dikonfigurasi bareng-bareng gitu ya, Mas. Nah, tapi Mas, yang paling unik lagi, sebenarnya akar dari CBP itu tuh sendiri tuh koperasi loh, Mas. Koperasi? Koperasi kayak koperasi umum kayak gitu? Koperasi. Kan koperasi sifatnya terbuka ya. Iya. Nah, CBP ini tuh kan konsep berpikir yang untuk membantu, bukan membantu, tapi membongkar bisnis yang tertutup. Nah, koperasi sendiri kan hukumnya tuh kayak semua anggota koperasi itu bisa terlibat gitu loh. Iya, benar. Nah, jadi itu konsep asalnya itu dari CBPP, dari koperasi yang akhirnya tuh dikembangin lagi. Itu fungsinya untuk apa tuh, Din? Yang ini CBPC ini nantinya? Nah, kaitannya sama internetnya, Mas. Mas pernah dengar blockchain nggak? Pernah. Ya. Nah, itu adalah salah satu dasarnya blockchain, Mas. Rumit pula ya ini internet ya. Waduh. Ya gimana ya, Mas? Sesuatu yang tidak tampak itu ternyata juga berseluk-beluk, Mas. Iya, ternyata ada jaringan-jaringannya yang lain ya. Ada frekuensinya, terus
di dalamnya ada istilah-istilah baru yang lain kayak gitu ya. Berarti wis maju banget ya ini ya terkait internet ya Din ya. Itu 3 hal yang bisa untuk mendongkrak masa depan dari internet ya Din ya. Membuat maju internet untuk masa depan nih Din. Itu kira-kira berarti udah membawa internet sampai sejauh mana nih Din kira-kira? Nah, jadi ini tuh udah mau bawa internet tuh ke konsep yang mulai berbeda, Mas. Yang awalnya itu cuma untuk komunikasi, sekarang itu juga mencakup konsep berpikir gitu. Konsep praktikal. Nah, konsepnya tuh DAO namanya, Mas. Decentralisasi Autonomy Organization. Di mana itu konsepnya modul-modul, ngeblok. Modul itu berarti dia wujud modul apa? Hard atau soft ini Din kira-kira? Logic. Nah, dia tuh terkelompok-kelompok gitu, Mas. Software berarti? Sebenarnya bukan software juga ya, Mas. Tapi emang logical dia di internet itu nantinya. Internet kan terbang-terbang. Iya, kan tidak terlihat. Logiknya itu kalau digambarkan, dia tuh nanti berbentuk modular, Mas. Jadi kalau yang awalnya itu terhubung ke satu gateway, nah besok itu dia bisa node-nya tuh satu-satu aja. Misalnya kalau nanti tuh internet mati dalam tanda kutip gak ada bandwidth gitu, Mas. Ya misalnya, contohnya mati jebret gitu, satu dunia misalkan, di mana nih kira-kira? Kalau blockchain atau DAO, ya pakai konsep DAO based on DAO itu tuh, dia masih bisa nyala, Mas, karena pusat dia itu di dirinya sendiri. Tersentral di dirinya yang saat ini ya. Jadi kayak misalnya nih kita nih. Misalnya UGM nih punya nih blockchain DAO-nya. Nah, itu dia bisa berdiri sendiri. Karena dia hidup dari DAO-nya itu ya. Misal contoh nih, aku nih sebagai pribadi punya HP nih. Contoh misal internet satu dunia mati nih, jebret gitu mendadak hari ini. Tapi ini karena ada DAO-nya, berarti ini masih bisa mengakses. Kalau dia terhubung kayak ada jaringan lokalnya juga, Mas. Ada jaringan ya. Pokoknya ada konfigurasi dia sesama dia. Berarti nanti kan dia udah nyimpan data dunia tuh ke dirinya sendiri. Gitu. Berarti kayak semacam ada kelompok regional ya, daerah yang dia bisa mengacu ke kawasan itu gitu ya. Ya berarti lumayan rumit ya ini, layar-layarnya banyak banget ya Din ya. Nah, jadi tuh DAO itu tuh juga udah menjadi konsep berpikir, Mas. Jadi itu mempengaruhi namanya DIGOV, distribusi governance. Makanya itu mempengaruhi tentang kebijakan-kebijakan internet sendiri, termasuk nanti juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan AI. Nah, kebetulan sebenarnya itu dari pengalaman dan sependek pengetahuan aku ya, Mas, di Indonesia ini tuh panjang juga nggak apa-apa kan? Pendek, Mas. Di Indonesia ini tuh belum ada hal governance pakem tentang AI. Padahal ya AI kan juga part of internet ya, Mas. Yang dimana kayak sekarang Ghibli dan lain-lain itu kan banyak penyalahgunaan. Iya. Jadi copyright AI itu sendiri pun belum jelas gitu. Sudah merambat. Ya semoga nanti setelah ini kita udah tahu nih dari sejarah internet masuk di Indonesia, termasuk beberapa hal yang unggulan ya untuk masa depan internet sudah coba kita ceritain ya Nin ya. Semoga nanti setelah ini ada kejelasan-kejelasan lagi terkait internet sendiri ya Nin ya. Amin. Walaupun sekarang ya sudah banyak manfaatnya, siapa tahu nanti ada kebijakan-kebijakan lain yang bisa untuk mengatur dan juga bisalah untuk mendongkrak stabilitas lagi lebih maju gitu ya Nin ya. Ada pesan-kesan nggak nih untuk teman-teman karakter people dan anak-anak muda di luar sana nih Andini? Dari Andini melalui pengetahuan dari internet nih, monggo ke teman-teman. Halo teman-teman karakter people. Nah, jadi kalau dari aku itu sebagai insan mudanya Indonesia saat ini, teman-teman jangan takut untuk mencoba. Berpikir seliar mungkin, tapi jangan takut untuk salah. Tapi kalau salah harus berani untuk menanggung kesalahan dan memperbaiki dirinya. Kita itu boleh berpikir liar, menciptakan inovasi setinggi-tinggi mungkin, tapi kalau salah dan harus tetap mengevaluasi diri, menerima kesalahan dan kekurangan diri sendiri. Semangat untuk bertumbuh teman-teman. Jangan lupa mencoba, tetap berinovasi dan evaluasi, dan jadikan karya itu menjadi manfaat untuk banyak orang ya. Sampai ketemu lagi di acara Ngopi Tipis bersama Andini the next level ya. Kita tunggu.